Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza ya rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita ada waktu 1 jam, ini udah 10 menit, berarti tinggal 50 menit. Mudah-mudahan keburu di 2 kajian nih, fikih sama tafsir. Kita bagi-bagi ya. Kita lanjutin fikih kita dulu, pernah kita bahas fikih ibadah. Masih di dalam al-faslul awwalu fit taharati, berbicara tentang toharoh atau bersuci. Ustaz, itu mah saya dari kecil juga udah belajar. Iya, emang begitu. Guru kita juga dulu ngajarin begitu. Yang dibahas itu mulu, itu toharoh diputer-puter. Ternyata ada hikmahnya. Guru kita itu muter-muter masalah kajian toharoh, karena toharoh itu emang kudu banyak kita diingetin. Kalau nggak di pengajian begini kita nggak diingetin. Termasuk contoh doa wudhu aja, kocok-kocok tangan ke kumur, masukin keluarin air dari hidung ya, membasuh wajah terus sampai kaki, sampai doa. Itu kalau kita disuruh baca sendiri, Bu, kagak lagi wudhu, lindung bebulu kagak bakalan ketemu. Ya adanya ngingetinnya itu pas gini, acara pengajian kita. Makanya saya bahas, kemarin sudah kita bahas di pasal pertama tentang toharoh itu, masalah hukum udah dibahas. Terus bagian toharoh juga ada 2 udah kita bahas, gitu ya. Hukumnya wajibatun bil kitabi was sunnah, wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Jadi perintah toharoh itu adalah bukan perintah Nabi doang, akan tetapi dasarnya pokoknya adalah perintah dari Allah. Jadi persoalan toharoh, persoalan bersuci, persoalan mandi hadas besar dan persoalan wudhu, ini perintah dari Allah. Quran surah Al-Maidah ayat 6, Quran surah Al-Mudassir ayat 4, Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian didukung dengan beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini adalah perintah yang memang dasarnya dalam agama kita
itu enggak tanggung-tanggung dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka fattaharu, wajib dari kalian untuk melaksanakan toharoh atau bersuci. Nah, kalau junub bersucinya bukan wudhu doang, tapi harus mandi hadas besar. Tuh. Kemudian Al-Mudassir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu fatahhir, bersihin. Pakaian kita suruh bersihin, itu perintah Allah. Ada lagi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang bertaubat dan senang dengan orang-orang yang bersih, yang suci. Bersih itu dalam rangka bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kemudian di sini setelah kemarin dijelaskan at-toharu kismani zoharatun batinatun, bahwa toharoh itu terbagi dua, bersuci terbagi dua, yaitu bersuci secara zohir maupun secara batin. Kemarin kita udah jelasin tuh. Ini kita ngulas-ngulas saja biar ibu-ibu langsung ingat lagi. Oh iya, kalau dimulai-mulain pasti ingat, insya Allah. Apalagi kalau urusan yang cepean, ingat pasti. Iya. Fatoharatul batinatu, secara batin. Toharoh secara batin, hiya tathhirun nafsi min athari zanbi wal ma'siyati, yaitu mensucikan, membersihkan diri min athari zanbi wal ma'siyati, dari bekas-bekas dosa dan bekas-bekas maksiat. Jadi kalau orang toharo, orang mandi, itu dalam rangka secara batiniahnya membersihkan diri kita dari dosa dan dari perbuatan maksiat. Satu di antara dosa-dosa ringan kita, dosa-dosa kecil kita, Pak, itu bisa runtuh, bisa rontok, bisa bersih, dibersihan sama Allah kalau kita mau bersuci, kalau kita mau bertoharoh, kalau kita mau mandi hadas besar dan kita berwudu. Ternyata wudu yang kita kerjain secara enggak sadar oleh kita, secara enggak tahu oleh kita, ternyata mampu merontokkan dosa-dosa ringan kita yang selama ini pernah kita perbuat. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau umur kita sekarang udah 70 tahun, tiap hari kita wudhu nggak pernah lepas. Bukan hanya mau sholat doang kita wudhu, ternyata kemana-mana berwudhu. Ke pasar berwudhu. Ke pasar berwudhu mungkin kita. Nggak yang beli tempe, orang laki yang jual. Ya. Kalau ke pasar kita berwudu, niatin mau gak apa-apa, dalam rangka kita memelihara wudu. Sebab dalam hadis Nabi dijelaskan di sebuah riwayat itu bahwa orang yang istiqomah atau dawamah menjaga wudunya, kesehari-harian yang berwudu, niscaya Allah akan berikan keselamatan buat dia dunia dan akhirat. Bu, orang yang sering wudhu, saya kebanyakan ngaji dengan guru-guru yang memang nggak pernah lepas dengan wudhu. Jadi wudhunya bukan karena ngaji doang, wudhunya bukan lagi mau sholat doang. Seluruh aktivitasnya nggak lepas dari wudhu. Dan ini janji Rasul bahwa orang yang model semacam ini dijaga oleh Allah. Satu contoh, pernah kejadian ada guru saya itu, dia mau berangkat dakwah, memang nggak pernah lepas wudhu. Tiba-tiba diuji oleh Allah dengan musibah. Dia ada dengan beberapa santrinya. Kebetulan santrinya tahfiz Quran. Begitu berangkat menjelang subuh, karena ada acara setelah subuh. Pas di tol ternyata kecelakaan. Itu secara logika harusnya manusia yang di dalam mobil kecelakaan tadi itu semuanya harusnya lewat semua, harusnya wafat.
Kalau bicara logika, ternyata Allah punya kuasa. Ini mobilnya ringsek, depannya hancur total, tapi semua gurunya, supirnya, termasuk 3 santrinya, ini selamat semua, Bu. Tidak ada luka sedikit pun yang mencederai dia. Ternyata begitu dicari rahasianya, ini adalah orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang nggak pernah lepas wudhu, dan orang-orang yang memang di kepalanya, di dirinya itu ada isi Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita, walaupun mungkin Quran jauh dari kita, minimal kulhu kita hafal, kul a'udzu birabbil falaq, an-nas kita hafal, Fatihah kita hafal. Itu aja di atas, di dalam kepala kita, di otak kita, lalu kita amalin, kita jaga, kita pelihara, wudunya kita nggak lepas, maka janji Rasulullah untuk menjaga kita dunia dan akhirat, keselamatan kita akan kita raih. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutin. Wa taharatu zahiratu, bersuci atau taharah secara zahir. Zahir itu berarti yang kelihatan, Pak, Bu, yang kelihatan di kita nih. Hiya taharatul khubusi wa taharatul hadasi. Jadi ada 2 tuh, bersuci dari khubus dan juga bersuci dari hadas. Khubusi ini apa maksudnya? Khubusi yang dimaksudkan di sini adalah dari najis dan kotoran. Zohir itu kelihatan. Kita habis ngempanin ayam, piaraan kita ayam banyak misalkan, atau bebek lagi ngempanin, ada yang ada yang gelap-gelap, tainya langsung kemarin nih, misalnya kemarin nih, ini kan najis nih, di samping najis juga kotor. Ini zohir, kelihatan. Ini najis, zohir, kelihatan. Ini kotoran, memang harus dibersihin, maka kita wajib untuk ngebersihin. Bersihin kotoran tadi, bersihin najis tadi, kalau dengan niat bismillah, maka akan jadi nilai toharoh, nilai pahala buat kita. Cuma segitu doang. Belum wudhu tuh, apalagi dia wudhu. Khubusi, jadi najis. Nah nanti pembagian najis ada lagi tuh, ada najis mughallazoh, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Tuh nanti dibagi-bagi lagi. Nanti itu ada babnya lagi, kita jelasin di pasal berikutnya. Lalu yang kedua, taharah zahirah. Itu adalah taharah al-hadasi. Jadi bersuci dari hadas. Hadas ini ada 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil apa itu? Hadas kecil, contoh, kita kentut, pipis, apalagi kena darah atau keluar darah, apalagi banyak tuh modelnya. Itu adalah hadas kecil. Nah hadas besar kalau dia laki-laki keluar mani, baik disengaja maupun tidak disengaja. Orang laki ada nggak yang disengaja? Ada. Ngimpi, Bu, orang laki mengimpi. Itu orang laki yang punya istri, kalau istrinya udah ngelayanin, bisa sebulan 40 hari misalkan dia nggak dilayanin tuh orang laki, pasti alokasi jatah ngimpi itu. Dikasih jatah ngimpi. Kalau nggak percaya boleh tanya sama orang rumah lah yang masih punya orang laki. Jadi disengaja nggak disengaja keluar mani, wajib dia mandi hadas besar, hitungannya junub. Terus hubungan suami istri, sekalipun maaf tidak menikmati, sekalipun maaf tidak sampai klimaks, nih ya, karena kata hadis Nabi begitu, jika 2 ujung kemaluan laki dan perempuan bertemu, ini bertemu doangan, ketemu doangan nggak sampai ngobrol ya, nggak sampai ketemu, cuma ketemu doangan, sampai nggak ketemu, nyentuh tapinya, ya, maka wajib itu orang untuk mandi hadas besar. Iya, kan belum keluar Ustaz, belum menikmati. Yaitu kalaupun cuma ketemu, karena dia ketemu sampai beda laki dan perempuan, maka wajib untuk mandi hadas besar. Jadi hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil cukup dengan berwudu,
hadas besar harus dengan mandi hadas. Sebagaimana menyiasati ketika ada pertanyaan. Kalau saya malam Jumat tuh khusus laki-laki, Pak, Bu. Itu memang kita kajian fikih tuh. Saya kaji syarah dari kitab Safinatun Najah, Kasifatus Saja namanya, ditulis oleh Syekh Nawawi. Itu jelas detail pembagian air begitu juga. Nah, satu diantaranya ketika bahas toharoh, ternyata ketika kita buka bab ini, pasal ini, muncul itu pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan kejadian pengalaman yang kita alami, sudah terjadi. Dan selama ini banyak yang nggak tahu itu bagaimana caranya, hukumnya bagaimana tuh. Bayangkan itu. Sampai ada yang ngomong, saya mah kalau habis begitu Ustaz, saya udah tidur aja, saya mah langsung tidur. Itu enak, saya kata. Sudah biasa itu, anak saya udah 3, anak saya udah 4, katanya begitu. Astagfirullah. Nah, makanya perlunya ngaji begitu, Bu. Ya kalau ibu-ibu ini mah saya lihat wajah-wajah hafal semua udah. Yang muda-muda nih terutama nih. Dan syukur-syukur ada pengajian yang memang membuka semacam ini agar supaya bisa memahami tentang hukum fikih, terutama toharoh. Jadi ada yang begitu, Bu. Terus saya bilang, saya ajarin. Nanti kalau udah habis begitu selesai jangan langsung tidur. Kamar mandi dulu, bersih-bersih, habis selesai bersih-bersih, wudhu minimal. Sedingin banget jam 2 malam. Musim hujan, misal ini nggak punya laki, diem aja nggak apa? Iya, pernah. Mudah-mudahan punya laki, ya, amin. Iya, saya bilang bersih-bersih, selesai, tetap berwudu. Mandinya kapan? Kalau mau istirahat dulu boleh, silakan. Jadi kalau udah wudu walaupun belum mandi, mau minum kayak mungkin lapar perutnya, mau makan silakan. Tapi kalau belum wudu, jangan sampai minum dulu, jangan sampai makan dulu. Walaupun belum mandi, wudu aja dulu. Wudu, bersih-bersih wudu, selesai minum, makan, silakan boleh. Tapi kalau misalkan belum wudu, apalagi mandi juga belum, maka jangan itu disentuh dulu makanan. Karena makanan itu kalau bisa ngomong dijejeritan, Bu. Sahur lain lagi tuh. Ya, yang penting sebelum imsak udah suci ya. Kalau sahur, yang penting sebelum imsak sudah suci kembali. Kan biasanya begitu. Nah itu kan kasuistis tuh. Kasuistis, yang puasa, yang belum puasa. Kalau yang orang tua mungkin gak terlalu masalah. Kalau yang baru pengantin baru, anak-anak muda, ya baru pengantin baru, anaknya baru 1. Ah itu tuh. Itu biasa kan jam berapa aja tuh maunya tuh. Itu biasa. Nah itu kan harus nggak boleh ditolak, Bu. Ibu-ibu jangan pakai ada alasan, oh no belum matang yang goreng no begitu bisa. Jangan. Itu laki kita lama-lama apal dia kalau begitu. Kayak alasan itu mulu kalau jam segini. Harus wajib untuk melayani suami kita, insya Allah. Kemudian fataharatul khumusi takunu bi izalatin najasati bil ma'it tahuri min libasin al musalla. Jadi menghilangkan najis itu bil ma'it tahuri. Jadi khubusi itu khubus najis ya, Bu. Ada najis tadi mughalazah, najis apa? Mukhaffafah, najis mutawasitoh dulu baru mukhaffafah ya. Berat, ringan, berat, setengah berat, ringan. Itu nanti penggolongannya ada tuh. Nah, khubusi di sini takunu bi izalatin najasati bil ma'it tahuri. Jadi dapat dibersihkan kembali bil ma'it tahuri dengan air yang bersih, air yang suci. Min libasil musalla. Dari apa? Daripada pakaian kita ketika kita mau sholat. Pakaian itu kudu dibersihin, lihat kena najis apa enggak. Terutama ibu-ibu nih, suami perhatiin, jangan sampai baju yang udah berkali-kali dipakai suami kita buat sholat ini kagak dicuci-cuci ya, sehingga ada najis. Kadang-kadang suaminya nggak tahu karena emang istrinya juga kagak merhatiin tuh. Jangan sampai begitu tuh.
Karena jeleknya suami, jeleknya istri, cakepnya suami, cakepnya istri. Istri pasti kesebut. Itu bini siapa, itu laki siapa sih? Emang itu baju perasaan itu juga dipakai sama dia. Ada yang orang ngapalin kayak begitu ya. Wah, ada kancing baju jigjag. Wa badanihi, dan juga badan kita, badannya tuh. Tubuh kita harus terbebas dari najis. Wa makani sholatihi, dan tempat di mana kita sholat. Yang aman itu sholat memang di masjid dan di musola. Sebab masjid dan musola memang tempat untuk ibadah. Biasanya memang pengurusnya itu memperhatikan kesucian, kebersihan tempat sholat itu sendiri. Kalau di rumah boleh saja, cuman harus memperhatikan antara bersih dengan tidak bersihnya, baik dari najis maupun dari kotoran-kotoran lainnya. Ini kayak saya nih Pak, majlis nih Bu. Ini majlis. Walaupun majlis tapi ini rumah. Artinya tidak steril seperti masjid musola. Karena tikus, kadang kucing suka masuk tuh. Maka saya selalu merhatiin tuh. Saya periksa ke pojok-pojok. Sebelum ini saya gelar, saya periksa pasti. Khawatir ada kucing masuk, kemudian dia kadang-kadang masuk cuma buat ngapain? Nonggeng dong, ngencing udah gitu doang. Pergi lagi, ya ilaha illallah itu kucing. Terus sebelum saya berangkat haji tuh Bu, banyak banget yang begitu. Sampai maaf, ini buku saya di situ setumpuk. Dia berakin, masya Allah. Kitab itu buku saya, sampai ya Allah ini gimana? Saya mau buang, saya kagak buang, bagaimana gitu ya? Sampai sorban saya, makanya sekarang udah saya nggak ada yang saya tumpuk-tumpuk di sini. Sorban-sorban pokoknya saya bawa ke dalam semua aja tuh. Karena khawatir kucing tuh pada betah-betah tempat-tempat bersih, masya Allah. Belum lagi tikus, ya itu kalau tikus kalau udah masuk kita kudu bersihin. Makanya saya juga saran di rumah, walaupun rumah kelihatannya bersih, tetap Bu pakai alas, pakai sendal bersih buat di dalam. Karena kalau ibu udah wudu, khawatirnya ada tikus pernah lewat, entah tuh tikus ninggalin apa namanya najis di situ, keinjek sama kita nggak tahu, itu khawatir tuh kesucian kita akhir ternoda lagi, padahal kita kagak tahu. Makanya tetap pakai tuh di rumah, siapin sendal triplek gitu. Triplek kan murah tuh, paling 7.000 sepasang. Itu buat di dalam tuh. Khawatir, Ustaz rumah saya bersih. Iya, walaupun bersih kita jaga-jaga. Kehati-hatian dalam kita melaksanakan ibadah sehari-hari kita. Wa taharatul hadasi wahya. Nah, membersihkan hadas itu berbeda tuh dengan tadi, dengan najis. Apa bedanya? Bedanya dia wahiyal wudu'u wal ghuslu wat tayammum. Hadas besar, hadas kecil itu bisa dibersihkan, bisa disucikan kembali dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua mandi, yang ketiga tayamum. Wudu bisa dilaksanakan jika airnya ada, mandi jika bisa dilaksanakan jika airnya tersedia. Tayamum adalah sebuah alternatif yang merupakan solusi terbaik dari Allah tuh, agar supaya ketika kita nggak ada air tersedia untuk wudhu dan untuk mandi, maka bisa dilaksanakan bersuci dari hadas besar maupun kecil dengan cara tayamum, insya Allah. Al-maddatu saniyatu, bagian yang kedua dari toharoh ini, fima takunu bihi toharatu, ya, yang di dalamnya juga, ya, yang bisa untuk dijadikan bahan toharoh. At-toharatu takunu bisyai'aini. Jadi toharoh itu bisa dilaksanakan dengan dua hal. Satu, dengan air al-ma'ul mutlaku. Ada air namanya air mutlak. Pasti kalau yang rajin ngaji paham nih air mutlak. Didefinisikan di sini air mutlak itu wa huwal baqi ala asli khalaqatihi bihaisu lam yukhalituhu syai'un yanfaku anhu ghaliban. Jadi air mutlak itu air yang memang asli,
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya memang sudah suci. Lam yukhalitahu syai'un. Nah, yang penting dia tidak tercampur dengan sesuatu. Apa sesuatunya? Yanfaku anhu ghaliban. Yang pada umumnya sesuatunya ini bisa menyebabkan komposisi air ini ada yang berubah. Berubah apanya? Berubah baik dia warnanya, rasanya, baunya. 3 tuh. Ta'muhu launuhu. Jadi rasanya, baunya sama warnanya, ya. Warna air kalau tidak berubah, kemudian dia juga cukup 2 kulah, maka itu masih bisa dijadikan untuk bersucinya kita. Najasan kana au tahiran, ya, yang bernajis, ya, atau yang suci itu airnya. Wazalika kamiyahil abari wal uyuni wal audiyati wal anhari. Yang demikian itu kamiyahu, yaitu air yang murni, air bersih murni. Al abari contohnya adalah air sumur. Kalau kita sumur itu paham. Sekarang sumur kagak ada, bor. Air bor, berarti sama juga tuh kedudukannya. Mungkin ini bahasa Arab bor juga kali, al-abair. Bor. Padahal al-abair ini adalah sumur, air tanah. Wal uyun atau mata air. Mata air itu entuk. Dulu kalau di kali sawah biasanya kita ada entuknya tuh air. Itu bening aja tuh air bawaannya. Itu ada entuknya tuh. Nah itu boleh. Itu termasuk air mutlak. Wal udiyati, air lembah. Wal anhari, air sungai. Air sungai kalau dulu masih bisa kita gunain karena belum banyak tercemar. Kalau sekarang air sungai yang dimaksudkan adalah air apa tuh? Berarti kalau sungai kan kali Krukut kita lihat udah buteknya udah butek begitu tuh. Ya, bahkan kita lihat kalau dari ujungnya lagi kita sonoin itu buat buangan kotoran. Kira-kira termasuk suci apa enggak tuh kalau begitu? Najis, ngeri ya. Nah, makanya ini perlu diperjelas kembali. Wasulud jizaibati. Air salju yang udah mencair, termasuk itu jenis air-air mutlak. Wal bahari al malihati. Air laut yang asin rasanya termasuk air mutlak. Berarti boleh tuh digunakan untuk bersuci. Liqaulihi ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an tahura, air yang suci itu. Air hujan berarti. Berarti air hujan adalah air dari langit. Kalau dari bumi, air sumur, air bor. Bisa jadi sungai itu dulu airnya kan dari pegunungan. Makanya dibolehkan tuh, termasuk dianggap adalah air yang suci dan mensucikan. Selagi dia suci mensucikan, maka boleh dijadikan untuk bahan atau untuk wadah wasilah sebagai pensucian atau toharah yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawlihi Sallallahu Alaihi Wasallam al-ma'u tahurun. Air itu pada dasarnya semuanya suci, illa kecuali in taghayyara rihahu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahaddasu fihi. Kecuali yang sudah memiliki perubahan, rihuhu, baunya tadi saya bilang tuh. Ya, ini ada hadis ya. Aw ta'muhu, rasanya. Aw launuhu, warnanya. Yang tadinya bening, bagus, cerah, dilihatnya tuh air, ternyata ada perubahan tuh. Baunya kita cium, ternyata baunya agak bau bangke.
contoh ya, itu bau tuh agak bangke. Biasanya nggak bau bangke, bau air tawar. Ini ada bau bangke, berarti itu perlu dicurigai, cari. Khawatir ada sumber yang ternyata di dalamnya adalah bangke yang menjadi penyebab tidak atau tercampurnya air yang tadinya suci menjadi mutanajis. Nauzubillah. Au launuhu, ya, warnanya begitu juga. Au ta'muhu, rasanya begitu juga. Jadi Bapak Ibu bisa rasakan tuh. Coba aja kalau air tawar tuh, air keran diuyup, kita rasain tapi jadi telan, air mentah. Ya kita rasain, oh kalau tawar begini, ini yang belum kena najis. Tes kalau yang kena najis, itu agak beda rasanya. Nah itu kalau udah mengalami tiga hal penting itu, perbedaan dari air mutlak, air aslinya, maka binajasatin tahaddusu fihi, di dalamnya berarti terkandung atau terdapat unsur-unsur najis yang tidak bisa membersihkan hadas. Najis nggak bisa bersihin hadas. Hadas bisa dibersihin hanya dengan yang suci, yang bersih, air mutlak. Insya Allah. Yang kedua, as-sa'idut tahiru, yang bisa digunakan untuk bersuci selain air. Yang kedua, as-sa'idut tahiru adalah tanah yang bersih, tanah yang suci. Ini maksudnya adalah tayamum. Nanti bicara tayamum ada babnya tuh. Ada pasal lagi kita ngomongin tayamum. Kenapa harus tayamum? Syarat-syaratnya apa? Harus kita tayamum biar supaya tayamumnya betul-betul sempurna, harus bagaimana? Itu nanti ada pasalnya lagi. Nah, as-sa'idu tahiru ini, tanah yang suci bersih ini, wa huwa wajhul ardit tahirati min turabin, adalah bagian permukaan tanah atau bumi kita, at-tahirati, yang bersih, yang suci, min turabin, dari debu-debu yang di atas. Nah dari petunjuk ini berarti kita harus ada kehati-hatian. Kalau dulu mungkin kucing nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kucing di mana aja ada debu dia nyeker dia isiin tuh, ditaruhin. Nah yang begitu termasuk apa enggak? Enggak. Karena tidak termasuk ardit tahirah, bagian permukaan atas yang bersih, yang suci. Tapi itu yang bernajis, nggak boleh. Harus kita perhatiin, lihat-lihat dulu tuh. Tapi kalau di sini air sih alhamdulillah, kita sepanas-panasnya apapun kita, yang buat wudu masih cukup buat kita. Jadi untuk tayamum belum memasuki syarat untuk kita kerjain. Jadi kita masih ada persediaan air untuk wudu dan bersuci, insya Allah. Aur ramlin, atau pasir. Pasir permukaannya tapi bagian atasnya tuh, dia kan berdebu tuh. Itu pun caranya nggak langsung ditekep begini langsung diusap ke muka kita, kagak. Tek, ya dikentrok-kentrok dulu ya, kentrok biar dia rontok, cukup yang sedikit ini. Nah, tapi harus diyakini bahwa pasir itu permukaannya suci juga. Jangan sampai ada bocah pada ngencing di situ. Bocah ngencing itu jadi najis juga. Hati-hati. Jadi memang harus diperhatiin tuh. Kemudian au hijaratin, atau batu, permukaan batu. Nah, kalau kita di tembok bisa jadi. Di tembok bisa. Mungkin untuk mencari kehati-hatian agar supaya ngeri debu-debu yang di jalan, pasir yang ditaruh di pinggir jalan, khawatir nanti kena najis. Itu al hijaratu, dengan melalui wasilah batu boleh. Tembok di kita boleh dipastikan tembok ini memang suci, nggak kena najis. Atau kalau kita di hutan, banyak batu-batu hutan, itu diyakini bersih, suci, bisa itu digunakan buat tayamum. Yang sering rajin camping tuh, biasanya kalau air lagi susah nggak ada, udah gunain tayamum dengan segala yang ada untuk jadi wasilah buat bisa bertayamum. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ja'alat liyal ardi masjidan wa tahuran. Kata Nabi, setelah dijadikan kepada untukku, kata Nabi, al-ardi masjidan wa tahuran, yaitu bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat sujud dan sebagai tempat untuk bersuci. Ini termasuk dalil yang bisa dipertanggungjawabkan kita bisa melaksanakan tayamum dengan apa-apa yang tadi sudah disebutkan di depan.
Insya Allah mudah-mudahan kita paham semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekelumit tentang toharoh di pekan ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengingat terus sehingga bisa mampu menyempurnakan ibadah kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah Allah berikan panjang umur kepada kita, murah rezeki, sehat walafiat, kita bisa kumpul kembali di majlis yang kita cintai ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.